Oke, kembali lagi di Satu Cerita dari Satu Ilmu. Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat bold sekali, gitu kan. Dari Ko Clemens dari TES, The Asik. Entrepreneur Society. Ya, jadi TES ini buat teman-teman nih mungkin aku brief sebentar gitu ya. Jadi Ko Clemens ini punya pengalaman bisnis di Australia, di Manado gitu loh. Karena dia melihat pas di Australia itu komunitas itu penting banget gitu sesama warga Indonesia waktu itu ya. Akhirnya dia di sini punya visi itu untuk menyatukan lah para pengusaha di Indonesia untuk supaya Indonesia jauh lebih baik. Bener. Betul. Amin. Oke kok, Oke. kita bahas saat ini masih hangat nih Indomie versus mie jaga. Oke ya. Kan aku kan pebisnis, kan Ko Clemens juga pebisnis gitu ya. Ya. Ya gue pengen tahu deh, aku pengen tahu dari Ko Clemens itu ngelihat isu itu kayak gimana sih? Sebenarnya hal ini tuh banyak terjadi dan di dunia bisnis ya kita ngomongin ya masuk dalam ranah wajar. Wajar itu seperti apa? Kalau kita ngomongin makanya kita perlu know the game karena aku juga ngalamin kok dalam perjalanan bisnisnya ada terus habis itu mungkin kalau kita ngomongin dari bisnis partnership, terus habis itu nanti partnernya mungkin meninggalkan atau keluar, terus kita mungkin nanti bikin baru atau kalau misalkan ada partnernya yang serakah atau apapun itulah alasannya. Kita menyaksikan banyak dalam dunia bisnis ini kan kita udah tahu dari zamannya dulu Facebook. Kamu pernah dengar Mark Zuckerberg ya kan sama Eduardo Severin itu juga kejadiannya kan mirip-mirip sebetulnya walaupun serupa tapi tak sama kan ya. Iya. Sekarang dia pindah ke Singapura ya, si Edo. Nggak tahu. Itu urusan dia lah, biarin gitu kan. Nah, kalau kemarin ini gara-gara beberapa isu ini kan viral di TikTok. Kalau saya ngeliat waktu itu yang Indomie dan mie gaga. Kita nggak pernah tahu di dalamnya seperti apa, dulu case-nya seperti apa, keributannya seperti apa, dan kita ngomongin itu udah berapa tahun yang lalu gitu kan kita ngomongin. Jadi sometimes kalau misalkan benar-benar mau gali itu pasti ada dua sisi dari sebuah koin. Dan kita ngomongin simpelnya sama gini deh, kalau partner bisnis itu kan sama seperti kita relasi gitu ya, berelasi ya sama seperti kayak pacaran dan menikah gitu, pasti ada ribut-ributnya internal. Nah terkadang kalau kita cuma dengar dari satu sisi, dari sisi suaminya atau sisi istrinya atau sisi siapapun itu orang ketiganya itu pasti ada kisahnya masing-masing dan kita nggak pernah tahu. Jadi bukannya membenarkan atau membela atau apa, karena jujur saya sendiri nggak tahu dalamnya seperti apa. Tapi kalau ngelihat untuk terjadinya itu ya itu wajar dan makanya kenapa kita perlu bisa ya proteksi diri kita lah terhadap hal-hal seperti itu. Kalau kita mau dalam berpartner, agreementnya seperti apa, perhitungannya seperti apa. Oke, jadi dari Ko Clemens itu dalam bisnis itu wajar ya. Maksudnya kayak misalnya si founder ini kan kalau kayak Indomie versus mie jaga itu akhirnya sahamnya sampai hilang dan tidak memiliki kepemilikan sama sekali di Indomie. Ya, Itu wajar. Kalau dibilang wajar itu caranya seperti apa ya? Maksudnya kita nggak bisa pungkiri yang namanya kalau dibilang wajar secara positif atau negatif itu konotasinya berbeda ya. Oh iya, beda. Wajar ini tuh bisa terjadi dan ini saya yakin di yang kecil-kecil pun banyak terjadi. Gitu. Kalau kita ngomongin gini deh, kasih contohnya gini. Saya pernah berbisnis itu dengan satu partner. Ya, satu partner kita sama-sama mulainya itu dengan ya dari minim. Ya kan kita ngomong mulai dari minim. Terus habis itu kita berjalan secara ya maksimal. Contohnya waktu pertama kali pertanyaannya misalkan kita mau partner gini, kita ngomong ada modal nggak? Kalau nggak ada modal ya udah kita jalan organik dulu deh. Jadi modalnya kebanyakan dari saya pas lagi ini segala macam. Klien saya cari. Ini tim operasional. Kita ngomong seperti itu. Ya. Digaji duluan. Yang operasional. Iya, ya kan? Digaji duluan. Kira-kira layaknya sahamnya berapa? Kalau kita ngomong. Nah, itu bingung. Nah, bingung kan? Bingung. Oke. Kalau misalkan dikasih 50-50, 51-49. Fair enough gak? Fair enough. Modal dari sini loh. Iya. Selama 1 tahun setengah nggak digaji. Gajinya duluan sama tim operasional karena kita kan membangun bisnis. Benar. Pikirannya sebagai pengusaha kan. Nah, kita berjalan nih, berkembang. Karyawannya sampai puluhan. Tapi habis gitu memikirkan kayaknya pengen jalanin model bisnis lain. Dan tidak mau di bawah perusahaan yang sama. Jadi mau keluar, mau bikin sesuatu yang berbeda. Kira-kira gimana? Nah, itu
Kalau secara penulisan di awal itu nggak salah juga. Nggak salah, tapi kalau ngomongin secara emosinya, Iya. ngerti nggak maksudnya? Paham. Kalau misalkan sekarang contoh lagi gini, tiba-tiba terus habis itu mau ngajakin bisnis dengan ada orang lain di industri yang serupa, tapi udah punya suami lain nih gitu. Nah, Dan itu temenan semua nih dalam satu, misalkan kita ngomongin gitu ya, misalnya kenal juga gitu. Kira-kira gimana? Itu jadi kayak kalau ngajakin tuh mau ngajakin istri tetangga gitu kan. Kalau dibilang wajar nggak wajarnya itu terjadi. benar-benar. Jadi Tapi balik lagi etikanya ke gimana? etika. Nah, kembali lagi. Makanya kalau kita ngeliat berbisnis itu, berpartner, kita lihat yang punya etika juga. Pada saat berpisah, ini kalau kita ngomong perceraian. Perceraian, nggak perceraian dong gitu kan. Kan analogi kan, kita ngomong gitu. Dengan partner tersebut, kan nggak mungkin dong kalau dia udah nggak aktif lagi, sahamnya tetap di nilai segitu kan. Akhirnya kita trim. Tetap tapi masih punya kelayakan di saham loh. Ini saham golden share loh, kita ngomong. Tidak ada setoran modal. Di minimal dalam perusahaan masih masuk, dan pada saat itu masih ada allowance karena kita memang mendukung. Menurut fairness-nya seperti apa? Itu udah cukup generous banget nggak sih kalau kita ngomong dari cukup sih itu ya kan? Kalau bahkan kalau ngomong sama teman-teman pengusaha lain ya gitu istilahnya tuh pembahasannya lu ngasih duit gratis dong. Padahal sebenarnya kalau saya percaya siapapun yang ikut ngebangun ya mereka punya stake, andil. Jadi gue tetap kasih, regardless of the make. Gitu kan. Etika, gitu ngerti nggak? Tapi whether itu dihargai atau tidak, sekali lagi kita nggak bisa paksa mereka untuk melihat. Nah makanya kalau kasusnya yang tadi tuh Gaga sama Indomie, nggak tahu tuh di belakangnya seperti apa tuh. Kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Jadi no judgment. Nah bisa nggak sebenarnya kalau oke lah kita nggak usah bahas lagi lebih lanjut itu isu bener apa enggak gitu kan? Karena ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, yang pihak dirugikan juga ujung-ujungnya untung juga kan gitu permainannya. Tapi pasti ceritanya tuh dua sisi tuh. Pasti. Jadi kalau yang tadi dari sisinya gue nih, mungkin gue udah kasih yang terbaik tuh. Betul. Tapi kalau misalkan di sisinya dia, mungkin ada yang ngomongan juga. Katanya kok Clemens mentor bisnis, udah berbisnis berapa tahun, tapi mungkin belum ada hasilnya. Betul. Mungkin hasilnya tidak seperti mungkin bayangannya. Expectationnya nggak match gitu. Iya, partneran sama Andre Kokois setahun langsung jadi miliarder gitu kan, doain aja. Amin ya kan. Tapi kan kita ngomong bisnis itu kan ada dinamikanya. Betul. Belum ngalamin kemarin pandemi seperti apa, belum ngalamin ini. Jadi sebenarnya kalau cari partner, cari pasangan itu topiknya ya yang mau fight susah senang bareng. Sama kayak cari calon istri kan. Benar. Jadi kadang mungkin ini kali ya. Kadang kayak misalnya nih, gue di posisi sebagai operation gitu ya. Pasti kan ada lah emosi yang tiba-tiba lagi hectic banget, capek gitu kan. Anjrit gue day to day gitu kan ke kantor tiap hari gitu. Masa porsinya sama. Kadang kan bisa juga kayak gitu ya. Bisa. Nanti mikirnya kok lu gak pernah di kantor, kok gue di kantor terus. Tapi itu kemarin ada baca satu buku bagus. Lu pernah dengar gak? Thick Face Black Heart. Judulnya gelap banget gitu ya. tapi itu buku tuh yang nulis si Chin Ning Chu. Itu dia dari jadi dia tuh ini ilmu yang diturunin tuh dari petingginya government di Cina. Oke. Jadi benar-benar ngomongin filsuf segala macam. Jadi singkatnya itu dia tuh ngebahas bahwa terkadang kalau dibilang ada satu topiknya dharma. Jadi kalau ngomongin dia nggak bahas religi tapi ngomongin dharma. Jadi kalau kita menjalankan role kita sepada mestinya gitu loh. Nggak peduli deh kalau misalkan warrior itu tugasnya ya untuk berantem perang gitu kan. Tapi kalau dokter ya itu untuk menyembuhkan. Nggak peduli itu mau lawan mau temen, pokoknya ya dia sakit kita sembuhin gitu kan. Physician gitu istilahnya. Jadi kalau selama kita menjalankan tugasnya itu harusnya harmoni. Jadi kalau misalkan ngomongin gini, biasanya terjadi dari apa nih? Tim sales yang nggak pernah di kantor. Terus nanti kalau belum deliver hasil tuh, pasti kan yang tim operasional, lo ngapain aja sih kerja, bener nggak? Iya. Gue kayaknya capek banget ngurusin tim segala macam, bener nggak gitu kan? Benar. Tapi padahal mungkin dia nggak ngeliat di sini ngalamin penolakannya berdarah-darah seperti apa gitu kan? Panjang, seru ya. Jadi sepakat ya maksudnya, aku juga sepakat bahwa untuk menciptakan perusahaan yang growth-nya cepat, bagus, sustain, itu kita harus punya tim yang saling melengkapi role-nya. Kayak main game lah. Menghargai ya. Jadi mesti bisa saling respect-nya di situ. Ya, itu butuh kedewasaan. Memang. Dan itu proses justru makanya kalau ngomongin prosesnya di sana. Cari partner itu seperti apa? Nah itu. Nah, oke, sekarang langsung aja deh to the point.
tipsnya apa nih buat cari partner bisnis yang oke gitu loh? Nah, oke. Sebenarnya kalau di Entrepreneur Society, jadi kita tuh sering ngajarin minimal kenali jati diri dulu. Mhm. Extrovert, introvert, ya kan. Terus nanti ada, kalau kita ngeliat yang paling gampang buat teman-teman, saya selalu bilang ada 3 tes yang gratis. Tapi kalau teman-teman kerjain 3-tiganya ini, teman-teman bisa tahu kekuatan, kelemahan. Kalau cuma salah satunya doang, itu tidak akan akurat. MBTI gratis, Gratis. ya kan bisa tes aja MBTI Google Indonesia. Terus ada DISC Google Indonesia, itu pasti keluar. Sama personality plus yang sanguine, choleris, melankolis, phlegmatis, itu tes dulu. Jadi kalau ngomongin mau cari partner, yang penting pertama kenali diri. Oke. Terus yang kedua sadar diri. Oke, kenali diri, sadar diri, Sadar diri. Yang ketiga tahu diri. tahu diri. Karena kadang kita misalkan Apa bedanya kenali dengan sadari? saya ekstrovert, sanguine, choleris. Oke. Jadi Clemens itu gampang untuk bangun relasi, building rapport, kenalan segala macam, ketemu, networking gitu kan. Tapi sadari diri tuh kelemahannya kalau si ekstrovert ini itu nggak detail. Oke, pasti. Jadi kita akan selalu butuh, makanya saya ada legal guardiannya yang si Ana Agustin dari Indonesia Global Law Firm. Ada beberapa teman-teman yang lain juga, ada dari accounting, dari perpajakan, dari back end-nya mesti ada tim yang bisa dipercaya untuk Support cover. lah. Iya, kalau nggak bisa kena tipu sana sini. Benar. Dan udah ngalamin juga. Jadi pelajaran yang mahal. Kayak film ini aja loh, film Power Ranger gitu kan. Fighternya berlima gitu. Di belakangnya ada kan. Kayak Batman ada Alfrednya. Iya. Kira-kira kayak gitu ya. Iya. Jadi ya memang kenal diri tapi sadar diri juga. Jadi kita juga sadar diri itu di mana ada orang yang serakah. Oh ini mau semua ambil. Tiba-tiba resources-nya habis, tenaganya habis, ya kan? Finance-nya habis. Ya, itu juga pernah ngalamin. Jadi sadar diri belajar. Sama yang ketiga tahu diri itu jangan make use orang lain. Misalkan gini kayak kemarin kita encounter ada satu tim ya, dia suka dan ini dia jago tuh bikin orang iba deket segala macam. Tapi kalau udah gitu dia, kalau kita ngomong nggak tahu diri tuh, misalkan nih kita lagi podcast nih, minumnya dong minum es krim gue mau makan. Nggak tahu diri, dia ngerti nggak? Dikit-dikit minta, tapi kayak gitu nanti temenannya nggak nyaman. Benar. Jadi hubungannya tidak akan berjalan. Jadi ya itu delicate balance tuh, gitu. Kita mesti bisa ya. Apakah saya udah jadi master gitu? Enggak, masih tetap belajar. Namanya kan hidup tuh terus berevolusi dan ini kan. Itu kan lebih fokus condong ke diri kita nih. Ya kan? Kita maksudnya kalau Clemens bilang kan intinya kita perbaiki diri lah. Dari dari kenali diri, sadari diri dan tahu diri kan. Nah, netizen nih pengen taunya tuh gimana nih kalau ini orang bener nggak gitu loh. Oke. Ke orang lain nih kita. Cara nilainya gimana? Indikator-indikator apa yang harus kita perhatikan? Gitu. Oke. Minimal kita tuh mesti tadi kenali dirinya mereka. Kita bisa dengan tes tadi tuh. Oh, yang tes itu dites itu kan mereka kenali juga. diri. Nah kan kita tahu tuh minimal kalau saya tahu ekstrovert, saya butuh orang-orang introvert yang detail. Oke. Jadi minimal saya udah kenali diri mereka dulu. Kalau masalah mereka sadar dirinya itu, ya itu dengan kalau kita ngomongin dalam corporate tuh training. Pasti kan ada induction dan training prosesnya pada saat rekrutmen. Orang baru masuk, kan nggak mungkin langsung ditinggalin dengan laporan keuangan. Ini saya disuruh ngapain ya Pak? Pusing. Nah itu kita bisa training. Jadi mereka menyadari tugasnya mereka tuh apa. Itu kan buat employee. Partner. Sama kan kita mesti bahas juga. Kita kan roles responsibility tugasnya apa, kerjaannya ngapain. Kita iniin kan. Tapi nah memang terus kalau kita ngomongin sadari dan tahu diri ini, kita perlu eksplorasi lebih dalam ya, makanya menjaga relasi tersebut. Kayak kita pacaran, kalau kita LDR nggak ketemuan, kemarin ada tuh yang viral tuh si Kay Safori ya, dia bilang katanya, Kak ini udah setahun LDR, diajak ketemuan nggak mau, video chat nggak mau, teleponan nggak mau, tapi katanya malu apa segala macam. Ini saya mesti gimana nih, udah terlanjur baper ya emang. Ya kan, ngerti nggak maksudnya? Jadi ya, memang itu perlu waktu dan proses untuk supaya kita tahu, karena tahu dirinya kita dan yang lain itu beda-beda loh. Benar. Kita mesti bisa adjustment juga sama partner tuh kita. Gue tuh nggak nyaman ya kayak gini. Kayaknya limit gue tuh di sini. Atau nggak kita ngomong. Kayaknya kalau lu ngomongnya kayak gini, lu nyakitin gue loh. Baper banget ya. Gitu. Iya. Jadi kan gini, kalau misalnya
Oke, tadi caranya pilih partner, kita cari gitu loh. Nah, untuk mencari kandidatnya itu apa yang misalnya lo lakukan? Oh, kalau untuk kandidat pasti ngeliat dari kenalinnya dulu. Udah, aku butuhnya apa nih? Karena kita udah Oh, kenal, langsung langsung spesifik gue butuhnya orang-orang seperti apa. tapi kan tadi kan kita lebih banyak ngebahas tentang karakter dia kan, Mm-mm. personality dia kan. Ya, Nah, sedangkan case-nya misalnya lu butuh partner yang misalnya yang jago dan berpengalaman ya, di digital marketing, let's say misalnya. ya. Nah itu kita ngeliat skill setnya, Nah, itu kenal gimana? dirinya. Ya, again, kalau misalnya ngomongin seperti itu ya kita mesti tahu dia punya track record seperti apa. Terus habis itu dia bisanya ngapain, ya pembuktiannya seperti apa. Kan kita sama seperti mencari partner itu sama seperti kita cari pasangan. Kan kita Hmm, mesti tahu dulu, kenalan dulu. Nggak mungkin tiba-tiba begitu ketemu naksir langsung yang oke. merit yuk gitu kan, nggak gitu juga kali. Jadi lebih ke track recordnya. Track record, terus kita ngobrol, pendekatan, kita ngeliat. Nah, kalau contoh misalnya dari case tadi nih, misalnya lu mau bikin bisnis, Hmm, ya kan, misalnya berhubungan dengan digital. hmm. Dan gue tau lu lemah di digital marketing. Dibilang lemah sih oke lah, Maksudnya nggak nggak lemah nggak lah. nggak 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 Oke, yang sampai ngiklan dan kita tutup gitu bukan, loh. iya, kita bukan Matrix. Ini aku ambil contoh, Bukan jadi, bukan yang ngiklan ya, tapi branding oke. hmm, Branding bagus. hmm, Maksudku yang lebih digital Matrixnya gue nggak. ya, Mm-mm. lebih yang ke hitung-hitungan dan Yes, itu kan. Karena yes, balik lagi lu extrovert. betul, betul, paham. Berarti kan dari karakter dan skill apa pengalaman untuk nembakin iklan atau apa, Mm, lu pribadi ya, mm, ngomong lu pribadi bukan tim lu gitu loh. Eh lu butuh orang yang di sana gitu loh, betul. ya kan? Nah, lu nyarinya gimana? Cara indikator track recordnya itu gimana? Oke, kalau ngomongin ini partner atau karyawan? Partner. Partner. Sebenarnya kalau kita di level tertentu, kalau kita mampu bayar, kita mendingan gaji karyawan. Oke. Nggak perlu partner-partner gimana. Kalau memang dia benar-benar track recordnya seperti kita ngomong contohnya pasti kan ada orang-orang yang terkenal nih yang angkat beberapa brand besar gitu Hmm. kan. Dan itu sebenarnya mungkin karirnya kalau digital marketer atau advertiser deh. Iya, iya, Itu betul. levelnya tuh udah pokoknya sampai yang oh gue ngegedein brand ini. Hmm. Itu kan kayak wow gitu loh. Jadi ada Oke, prestige tersendiri akhirnya diundang sebagai diajak sebagai partner untuk dia hmm, ngiklanin satu brand atau apa gitu kan. Kita kan bisa ngelihat seperti itu. Nah, benar-benar. kalau orang-orang yang belum sampai tahapan itu, kita bisa trial, ayo kerjain dulu aja, lihat track recordnya. Bener gak? Oh, kalau misalnya kita nggak bisa Karena kan nge-ads approach itu pakai yang budget siapa loh? benar, Ini mau ngomong ads pakai budget siapa? Kalau pakai budget gua lagi sih, lu mending masuknya sebagai employee dulu dong. benar, Buktikan, nanti gua bisa ngomongin bagi hasil, baru nanti kita kalau udah ya, berapa tahun, loyalty-nya terbentuk, udah deal, baru jadiin ini kan, benar-benar. gitu. Karena nggak semuanya bisa langsung ah, itu ibarat kata kalau kita tanda tangan akta, itu sama kayak akta nikah itu. Hmm. Jadi nggak mungkin baru ketemu ngelihat, wih seksi gitu kan, terus langsung, ih tanda tangan akta nikah. Nggak bisa bro, pacaran dulu minimal kan, PDKT dulu gitu. Karena kan banyak juga nih kayak misalnya gua ngeliat ya teman-teman kita juga gitu kan. Hmm. Si Cici ini dia fokus produk sama branding, Hmm. ya kan? Dia bagus gitu, kan YouTuber juga. Hmm. Partnernya yang nembakin iklan gitu, Nah, ya kan? Sebenarnya kalau masalah skill iklan mungkin eh, Cici ini bisa juga gitu loh, paham juga gitu loh. hmm. Tapi dia malah narik satu partnernya yang emang dalam banget gitu loh di iklan Oke, dan boom gitu loh. oke. Nah, em, ini kan kemarin kalau you inget, kita sempat ada mastermind class di The Entrepreneur Society. Heeh. Saya pertemukan dengan satu mentor saya, Ya 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 kan? kemarin. Nah, gue nggak sebut namanya, tapi dia embodiment, living embodiment dari si Clemens nih. Jadi Mhm. tipikalnya tuh benar-benar sama persis, social butterfly, extrovert yang ini kan. Dia Oke. connecting people, mempertemukan. Ada satu kalimat yang benar-benar itu kena banget. Dia bilang, kita nggak perlu kuasai semuanya. Kita tahu garis besar. Nah kita hire tim nanti kita ajak bagi-bagi kuenya bareng, gitu kan. Mhm. Dimana kalau kita bisnis modelnya itu benar-benar bisa mutual benefit, harusnya bisa sama. Makanya harus kalau ini win-win gitu. Oke. Jadi kalau dalam sisi bisa atau enggaknya, kalau misalkan dipaksakan dan misalkan kita ngomong dulu Clemens saya kuliahnya accounting finance, itu Mhm. benar-benar
direct correlation tuh. Extrovert, introvert, accounting finance tuh. Oh, ya, rontok tuh ya. Iya kan? Tapi kalau kita ngomong gitu, dibilang bisa atau enggak bisa, tapi mungkin di luar dari comfort zone. Tapi kalau harus dipaksakan bisa. Nah, kalau tadi kita ngomongin si Cici ini, mungkin dia bisa. Tapi kenapa kalau misalkan dia bisa hire orang atau ada satu partner yang bisa komplement di situ, dia bisa fokus di sini, dia mungkin lebih jago untuk bikin produk, ngelihat marketnya kemana, ini trendingnya seperti apa, ini yang mau gimana. Terkadang orang-orang yang matrix atau orang-orang yang advertiser seperti itu, mereka nggak punya kreativitas seperti ini gitu loh. Nggak punya bisa ngelihat nih gue mau ngapain. Jadi mereka tahu oke, gue bisa ngiklanin atau spesifik apapun itu, gue bisa accounting, gue bisa legal, gue bisa ini. Tapi kalau mau business developmentnya, ngelihat dunianya, karena mungkin mereka introvert atau mungkin mereka tidak Iya, paham. keluar gitu, mereka nggak ngelihat gitu. Jadi kita yang kalau posisinya gue, kalau sebagai ekstrovert ini, gue yang harus selalu ngelihat dunia ini bakal kemana, kita bisa ngembangin apa, dan gimana supaya orang-orang partner-partner gue ini tuh bisa berkembang bareng gitu, ngelihatnya ke situ. Jadi ada power and ininya yang sendiri masing-masing. Nah Benar-benar. itu kita mesti kenal diri tuh. Kadang kalau misalkan enggak, dan kita nggak sadar diri nih, kalau kita nggak sadar diri bilang, oh enggak, gue bisa semua, gue bisa ini, jadi one man show. Benar. Akhirnya gue stuck. Kalau gue seperti itu kayak dulu, gue stuck. Dulu kayak gitu tuh. Pernah. Wih, Kan semua orang pasti pernah ngalamin yang kayak takut untuk mendelegasikan karena takut hasilnya tidak perfect. benar. Tapi kalau kita terus kayak begitu, lu nggak akan pernah kalau di Entrepreneur Society itu kelas 1 sampai kelas 6 nggak bisa naik kelas 4, naik kelas 5 karena kita udah mesti belajar delegasi. Nah, itu di lapangan ya. Di lapangan. Di lapangan aku sering ketemu tuh teman-teman pengusaha yang kayak gitu. Kalau kita ngomong duitnya, itu banyak. Omsetnya puluhan miliar per bulan gitu loh. Iya. Tapi benar-benar dia telepon terus-terusan nggak putus gitu loh. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Aha. Tergantung dari kategori suksesnya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya mereka selalu, kalau ketemu nih, mereka selalu ngobrol, enaknya kayak lu, gue pengen kayak lu santai gini-gini gitu. Padahal di posisi dia dengan duit segitu, itu bisa banget kan gitu. Tapi dia tidak bisa mendelegasikan dan tidak mau. Gitu. Dan itu problemnya ya, gini. Ini gue menyaksikan juga. Jadi gue punya mentor banyak. Yeah. Kita ada yang mentornya tuh yang kayak kemarin gue ketemuin. Nanti gue ketemuin lagi ada yang versinya di mana dia semuanya hard control. Oke. Dan dia punya anak-anaknya nggak ada yang bisa ngimbangin dia. Lu suruh anak lu. Kalau kemarin kan yang kita sama mentor gue kan dia bilang anaknya ada 3, tapi versinya beda-beda. Ada yang di sini sukanya dulu art, yang satu sukanya apa, nggak bisa dipaksa Santai jadi kayak dia. Dia santai. Extrovert gue tuh nggak bisa gitu suruh copy paste mama nggak bisa gitu kan, gitu kan. Jadi, nah ada yang mentor gue ini dia bisnisnya gede bro, like literally chain of, kita ngomong farmasi deh gitu ya, chain of farmasi, gue nggak sebut brand ya. Paham. Nah itu tapi kalau kita ngomongin apa ya, dia gimana kita bilang, pokoknya intinya gini loh, dia tidak bisa menemukan suksesor yang tepat. Dan ini banyak terjadi di bisnis manapun juga. Gue ngeliat ada beberapa model bisnis, ada klien-klien kita juga ya di Elemen Morning agency kita, itu ada beberapa brand besar klien kita, dan dia juga tetap ngomong, Clems, lo ada nggak nih orang yang bisa nerusin gitu, karena anak-anaknya udah ada yang nggak mau nerusin. Nah dia sendiri juga ada yang nggak punya anak gitu kan. Bisnisnya mau kemana nih? Gue udah bangun seumur hidup nih. Terus mau gue apain nih? Gue banyak ketemu orang-orang kayak gitu. Jadi kalau mau ngomongin di dunia tuh peluangnya seperti apa? Peluangnya tuh banyak banget. Karena kalau kita tadi, kekuatan gue adalah that networking itu. Dan mereka bisa percaya. Cuman gue gak bisa, gue sadar diri, gue gak bisa ambil semuanya. Ayo om sini om, ayo om sini. Ntar terus kalau gagal, hancur lah. Gitu kan? Buat teman-teman join tes komunitas gitu. Jadi bisa dilempar tuh, di assist gitu. Tinggal kalian jebolin. Betul. Nah makanya kenapa kita butuh teman-teman yang real, yang minimal tadi value-nya sama. Enggak cuman duit, tapi dampak apa? Etikanya mesti sama kebentuk. Kalau ketemu sama orang yang cuman, lu pasti pernah ketemu lah orang yang cuman kita ngomong sosial media deh. Oke. Flexing, oke. Ya kan? Pamer ini itu segala macam gitu. Kita ngelihat berarti value dia hanya di harta. Ya. Dan kadang kalau gue ngomong sama orang-orang seperti itu, dan gue ketemu banyak orang-orang kayak gitu, yang kalau ketemu, lu punya apa? Waduh, bisnis lu apa gitu kan? Ada beberapa komunitas yang di luar sana itu juga gitu. Kalau ketemu tuh political, terus habis itu kayak flexingnya tuh, oh gue tuh gini loh, oh gue nasional, oh gue punya gini, gue bisa gini sih. Kalau yang kecil-kecil nggak dianggap.
Kesian. Oke. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh gue Tapi ngeliat kan mayoritas emang manusia melihat sampul buku, Betul. covernya. Oh, gimana? Ya, unfortunately, tapi makanya bangun relasinya yang tulus. Kalau di tes kita ngajarinnya supaya pertemanannya gini. Gue nggak pernah ngeliat orang dari sisi luar. Maksudnya, ya lu sekarang boleh jatuh miskin, tapi kalau lu mau berusaha 5 tahun lagi belum tentu. Betul. Kemarin kita ketemu ada satu si Steve Handmaid kan. Waktu gue ketemu dia ikut bootcamp 2018 di tes. Itu dia ngutang kartu kredit 3 juta bro. Iya. Untuk untuk bikin beli barang, tumbler segala macam, terus dia masih pinjam mesin grafir bos. Kita nurture sampai sekarang, kita kalau ada orderan dari perbankan, bank besar, dari BUMN, gue kirimnya ke dia. Gue nggak minta komisi. Jadi benar-benar direct ke situ, itu omset dia mah udah triple digit. 5 tahun loh, ya kan? Kayak dia sendiri. Oh, ya dia ada timnya, dia bangun tim, ya kan. Tapi sekarang dia juga kalau ngobrol lagi stagnan nih. Nah, mau delegasi gitu banyak panjang. Balik lagi kita ngomong bahas partnership ya, gitu. Ya. Aku angkat lagi Migaga, Indomie gitu ya. Atau Indomie duluan, Indomie itu bapak siapa aku lupa nih, ya kan? Ya. Terus dia yang founder Indomie. Lalu dia bekerja sama dengan grup Salim. Salim kan dulu sangat besar ya kan? Om Lim Sulyong. Dia punya brandnya Sarimi ya? Iya Sarimi, benar. Akhirnya join karena Sarimi ini dia udah punya beli mesin banyak sekali gitu dari Jepang, nggak salah. Akhirnya join. Nah bisa jadi sebenarnya dengan partneran seperti itu yang membuat Indomie menjadi Indomie saat ini kan? Yes. Benar nggak? Dengan jalur distribusinya, dengan brandingnya. Itu kalau kita ngomong dari dunia branding. Kalau gue diskusi sama klien nih, kebanyakan klien kita ngomongin ini unrelated tapi nyambung karena ini kan kita ngomong biaya, terus ini waktu. Ya. Nah, brandingnya Indomie tuh dulu biayanya tinggi, ya kan? Revenue-nya kecil. Betul. Tapi nanti biaya brandingnya kalau udah terkenal kan akan turun. Ininya revenue-nya akan naik kan. Nah, ini yang terjadi, ini tipping point nih. Jadi kalau dibilang dulu itu Indomie kenapa bisa sebesar ini? Mungkin aja itu karena partnership itu dengan biaya tersebut loh. Itu perlu bakar duit loh untuk orang-orang tahu. Benar. Dengan yang dengan jingle-nya gitu kan, itu segala macam. Kita tahu lah kalau dunia branding bikin jingle, bikin video ini segala macam, zaman dulu di TV. Mahal banget. Iya kan, sekarang sosial media, zaman kayak gitu. Jadi kita ngeliat tuh sebenarnya ya mungkin investasi tersebut dari partner tersebut ya kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, benar. Sekali lagi kalau ngomong partneran, banyak member yang bilang, Klems, gue udah mau ditembak dana nih, gue lagi mau ketemu investor gini nih, ada visi nih, mau ini segala macam. Gue cuma bilang, lu butuh nggak gitu? Tes aja, tes itu tuh dulu pernah ada ini gue undisclosed, tahun 2019 apa kita meeting gitu kan, gue pengen deh injeksi atau maksudnya gue ikutan bareng gitu. Dia ngomong 10M. Tes apa ya? Mau dinilai dari mana 10M anjir gitu. Terus gue gak mau cuma demi 10M terus nanti disetir jadi politik atau nanti jadi apa. Gak mau. Partai gimana lu? Iya kan? Presiden lu. Arah kita pokoknya non political guys. Pilih yang jangan ada rambut. Bukan rambut putih ya. No political gitu kan. Jadi gue nggak mau sampai kesetir gitu, dan nanti value gue di tes ini kan pengen bantu banyak orang supaya bisa jadi pengusaha sama bisa ngangkat dan connecting mereka. Gue nggak mau kalau sampai disetir seperti itu. Jadi kembali gue selalu tanya maunya apa nih guys gitu loh. Lu butuh nggak? Kalau emang lu butuh dana ini tuh pengembangan pabrik untuk apa gitu kan boleh. Tapi kalau misalkan enggak ya mendingan jangan gitu loh. Berarti jadi lebih ke takut lah ya, karena waktu itu tes juga belum. Betul, makanya jadi kalau kita ngomongin investor mau masuk, investor mau apa, mereka mau dapat apa yang lu mau dari gue. Jadi investor itu sekarang gini deh, kalau kamu taruh duit nih, lu mau invest ke gue, lu pasti punya sesuatu yang lu mauin kan. Nggak mungkin dong lu cuman kayak kokleh, gue ada 10M ekstra nih, udah gedein tes aja. Gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi semua investor pasti punya keinginannya mereka dong. Jadi sama seperti halnya kalau gue mau ngajak partner atau gue kasih mereka golden share atau mungkin nanti apapun itu or whatever, pasti kan gue punya ekspektasi tertentu pasti kan. Nah, makanya jadi kalau kita ngomongin seperti itu ya too good to be true dan bukan too good to be true. Jadi gue belum mau disetir aja. Nah kalau kita ngomongin tadi untuk nyari partner, gue juga nggak nyari yang cuman kasih cashnya doang, tapi gue pengen yang strategik gitu loh. Punya power loh. Iya, maksudnya minimal bisa lu bukain channel baru kemana, atau mungkin lu bisa I don't know, involve, bisa create something dan sebagainya gitu kan. Makanya
kembali lagi skill setnya seperti apa dan apa itu strategic partner sebutannya. Sebetulnya strategi. Bukan investor. Gue nggak pernah nyari Sama. investor. Sama kayak misalnya gue lagi bangun satu bisnis baru namanya Bali Investment. Itu kalau tak hitung gitu ya, sebenarnya modalnya kecil lah. Ya puji Tuhan aku punya gitu untuk bikin itu sendiri, sewa kantor di Bali dan lain-lain. Tapi butuh partner yang punya pengalaman di bangunan sebenarnya, karena aku belum ada di pengalaman ada cuma setahun. Itu loh, bukan cari partner yang duitnya banyak terus duitnya buat apa gitu ya. Iya, gitu kan, strategic partner, betul. Lebih ke arah sana ya. Mungkin ya teman-teman, mungkin kayak misalnya balik lagi kasus Indomie Mie Gaga gitu ya. Saat itu kan Pak Lim gitu kan, Sudono Salim itu kan orang paling kaya di Indonesia saat itu. Dan ketika Indomie nebeng dia itu kebuka semua kali itu jaringan distribusinya. Sampai jadi Indomie yang saat ini gitu loh. Bisa jadi loh. Nah makanya kalau ini nggak tahu tadi sesi sebelumnya udah kerekam atau belum, cuman kalau kita ngeliat kan ini rupiah nih ya, kalau kita ngeliat tabel ya, yang ini tuh waktu. Pada saat waktu baru mulai itu Indomie tuh budget marketingnya tuh gede guys, dan pendapatannya mungkin revenue-nya segini. Tapi seiring berjalannya waktu semakin, makanya kenapa pentingnya branding, makanya kenapa kita ada branding marketing agency dan kita selalu ngangkat bahasanya tuh kalau lu nggak dikenal ya lu akan susah jualan. Jadi ini brandnya tuh menurun cost-nya tapi pendapatan mereka naik sampai akhirnya nanti akan mendapatkan satu tipping point di mana kayak sekarang dia bisa berpartner dengan siapa aja. Mau ngomongin kemarin ada chips rasa Indomie, ngomongin terus habis gitu ada Indomie warung Indomie, ada apa segala macam dan lain-lain. Tapi itu kan termasuk kontribusi dari ya mungkin dari grup yang investornya tadi gitu. Ya, betul. Nah, problemnya sekarang gini, makanya kalau tadi kita bahas itu kalau cuman ya kamu harus siap-siap. Dimana kalau misalkan memang kalau ada investor yang masuk, kayak kita ngomongin deh sekarang startup di Indonesia. Aku pernah punya pembicaranya sama salah satu member kita juga kayak tahun 2019-20 gitu. Jadi startup di Indonesia itu tuh sahamnya tuh mereka founder shares-nya tuh udah tinggal kecil banget, di bawah 5% bahkan. Karena kan ditembak dana, terus nanti tembak dana lagi dilusi, tembak dana lagi. Harusnya ada proteksi terhadap that founding shares gitu loh istilahnya. Jadi ada certain persentase yang tergantung perjanjian ya. Kadang-kadang kita kan sebagai startup kita lagi pebisnis, kita ngerjain gituan, kita produksi ya, mungkin itu yang terjadi ya. Jadi dia bikin mie enak ya udah gitu kan. Tapi dia tidak mengerti skema-skema tersebut. Jadi ini saham kalau misalnya kita ngomongin nih, gue berpartner sama lu, mungkin gue yang kecil gitu kan, lu yang gede gitu. Terus nanti tapi IP-nya di gue nih, dari intellectual property-nya, ilmunya apa segala macam itu dari gue gitu kan. Ya gue mesti bisa proteksi kalau misalnya gitu, oke, minimal saham gue 5%, 10% itu atau 30% atau berapapun itu negosiasi, ini tidak bisa didilusi. Nah, keilmuan seperti ini nih teman-teman penonton nih kan banyak juga yang nggak tahu loh. Banyak pasti. Karena ini ada korelasinya dengan hukum. Iya. Legalitas, iya, legal gitu betul. kan. Ini teman-teman nyari ilmunya kayak gimana nih? Bisa nggak langsung kalau gabung tes bisa dapat nggak? Justru di situ gunanya. Kita tukar pikiran kayak gini, punya masalah atau apa. Kita ada legal guardian-nya, kita semua aspek-aspeknya itu lengkap. Memang kita tujuannya nih komunitas. Jadi bukannya berarti terus kalau lawyer di luar ini nggak bisa bantu, ya bisa gitu kan ya, kalian punya teman-teman lawyer, notaris, terserah. Tapi tanya gitu kan. kebanyakan pengalamanku ya mereka legal tau gitu. Karena ini nyerempet ke bisnis, ke marketing, ke finance, corporate law lah ini sebutannya tax, gitu loh. Jadi bukan cuma skill set lawyer tok gitu. Sama kayak ngiklan pun juga, kalau skill set ngiklan doang tanpa ngerti branding repot juga. Nggak bisa. Dia cuma mau apa, input doang. Iya, mau bakar duit berapa kok gitu. Anjir, gue tahu banget yang kayak gitu. Jadi oke, kita ngomong nih. Ini kisah lagi. Jadi kisah partnership dulu yang ya emang kita ngomongin digital marketing gitu ya. Jadi ada yang ngomong, harusnya lu value-nya udah 15 juta nih gaji. Ngomong ke karyawan seperti itu gitu kan. Value lu tuh udah 12 juta. Nih lu di luaran sana harusnya udah 12 udah segini. Padahal begitu gue cross check dengan agensi-agensi lain, kalau kita ngomongin deh, ini siapa, advertiser atau konseptor? Jadi ada inilah apa kayak KOL manager. Terus habis itu ada kayak mungkin senior copywriter. Padahal levelnya baru ya, kita ngomong cuma satu scope kerja, copywriter, desainer ya kan, ini segala macam. Advertiser pun yang bisa ngiklan. Tapi sebenarnya kalau ngelihat, kalau misalkan
awal-awal advertiser itu paling cuman gaji ya normal 5, 6, 7 juta gitu kan. Kalau memang udah senior gitu kan, full stack yang bisa coding. Nah, itu udah naik lagi ya mungkin 7, 8 segituan gitu loh. Tapi kalau ngomongnya terus nilainya udah 12, 15, itu dari mana gitu kan? Itu dah Nah, kalau ngomong juga. kalau kita ngomong sama karyawan gitu ngomongnya gitu kan, ya jelas jadi ada dualisme kan, kayak kok gue underappreciated banget. Padahal gajinya mah bagus banget. Kita udah flexible hour, kita ini lu bisa ngambil freelance di luar. Kita tuh benar-benar kalau kita di perusahaan kita pengen bikin culture itu kan family kan. Tapi terkadang karena kedekatan tersebut ya bisa jadi pedang bermata dua, karena mungkin aja jadi ya tadi nggak tahu diri. Nah, Ya kan, betul. karena terlalu dekat kitanya. Sebenarnya dibilang atasan bawahan harus ada gap, I don't believe in that. Tapi tetap harus ada satu sense of ethic di mana ya tahu diri. Gitu loh, positioningnya gimana, seperti apa. Ada beberapa hal yang kita harus tegas, ada beberapa hal yang kita mungkin ya udahlah kita cincai gitu kan. Cuman nah ini kalau ngomong kayak gitu, kembali lagi kalau ditanya sekarang mau cari partner advertiser. Dulu oke, yang tahu sedikit, content creator sedikit. Benar. Kita agency dulu saingannya kecil, gampang dapat klien. Sekarang saingnya pada banting harga, Bre. Benar. Di luar sana agency ada yang bikin konten 50.000. Terus kalau kita mau bandinginnya di mana gitu kan? Makanya kita jualnya kreatif mindnya, kita bisa bikin ideasinya kemana gitu loh. Nah, dan Jadi kelebihannya adalah Clemens punya punya komunitas, betul. punya power yang nggak mungkin bisa dipelajari pengalaman tersebut. Karena aku banyak mentorin dan ngeliat banyak industri dan banyak track record yang ngebantu bisnis mereka berkembang. Yes. Itu doang. Itu Jadi udah pasti. memang makanya kalau kembali lagi tadi sorry, jadi yang ngelihat dari ini advertiser, ngelihat dari spesifik digital skill, digital marketer, ngomongin content creator aja. Sekarang live streamer host. Dulu wow bisa mahal loh. Dulu tahun 2 tahun apa setahun yang lalu deh begitu baru masuk ya. Itu ada satu teman dari satu brand beauty. Dia dari Cirebon umur 18 tahun ke sini. Awalnya karena kabur dari orang tua gitu kan. Tapi dia kerja tuh part time live streaming host. Lu tau gak sebulan tuh bisa dapat berapa? 15 juta. 15 plus komisi. Gila. Itu kalau nge-live satu sesi 2 jam, 3 jam, 4 jam tuh bisa kayak ya 150, 350 ribu gitu kan. Wow. Makanya banyak sekali. Tapi sekarang udah segitu banyak orang-orang. Kalau dia levelnya cuman ini loh guys, nih makeup gini guys, nih warnanya gini guys, nanti pakai baju gini guys, gini gitu. Bosen. Jadi ya itu nggak cukup zaman sekarang ini kalian. Ini buat kalian yang profesional ya, maksudnya masih di kuadrat employee atau self employee ya. Kalau kalian hanya masuk di satu I-shape skill tertentu, zaman sekarang nggak bisa hidup. Karena gampang aja kalau misalnya bikin konten, AI sekarang banyak yang gratis. Exactly. Bahkan kayak misalnya yang mikir dalam aja pakai ChatGPT 4 cuma $20. Aku udah bikin produk baru nanti namanya Weton Kaya. Apa tuh? Itu psikoanalisis karakter. Ini kan dia bikin produk terus guys. ChatGPT bos. Ya kan? Udah mau tajir nempel kok ke Andre. Nah, jadi kayak gitu. Nah, oke lah. Sekarang kita closing udah cukup lama. Sekarang tips atau knowledge yang Clemens bisa bagikan ke mungkin 2 kali ya, karena menyerempet nih. Pertama itu adalah untuk para pengusaha. Gimana kapan mereka harus cari partner? Atau cari pegawai aja, ya kan? Terus bagaimana cara mencari partner dan cara cari pegawai? Kapan mesti cari partner itu kalau kamu baru mau mulai merintis dan kamu tidak punya resources yang banyak. Berarti lebih ke duit dong. Kalau kita ngomongin ya sekarang mau ngegaji karyawan belum mampu ya kita cari partner. Itu bisa satu di situ, atau kalau misalkan kamu lagi butuh scale up dan kamu butuh strategic partner. Jadi contohnya kita ngomong gini. Berapa banyak yang datang mentorship datang kan itu. Dia sekarang bisnisnya lagi stuck nih. Nah, di mana aku punya banyak network yang aku bukain buat mereka, itu jadi generating income. Contoh kemarin ada satu, kita nggak sebut brandnya, tapi dia cleaning. Itu dari awal mentorship, terus habis itu sempat menang di perlombaan kewirausahaan di Untar, terus habis itu mentorship lagi, terus akhirnya udah banyak diliput dan bisnis modelnya berkembang. Dan sekarang aku pertemukan karena di cleaning, aku pertemukan dengan developer, karena mentor-mentorku banyak developer, mungkin nanti dari Kak Andre juga bisa dibantu gitu kan ya. Karena gue senengnya dia tuh ngebantu anak-anak yang putus sekolah supaya dia bisa lanjut sekolah. Keren itu. Dari cleaning, ya kan. Gue sebut aja deh namanya si Dikon Adamis, brandnya tuh Clean Sheet gitu, cleansheet.id. Ya, dia bikin ke arah sana. Nah, jadi dari situ tuh itu sebenarnya
Iya, makanya kenapa kalau mau ngomongin partner kita cari strategic partner, mungkin bukan value dari duitnya aja, tapi dari networknya dia, nama baiknya dia, itu juga bisa. Bener. Ya kan? Justru itu yang penting. Itu yang mahal. Itu yang mahal, itu Itu yang nggak ada mahal. nilainya. Banyak justru kayak orang-orang tuh yang dapat golden share atau dikasih ini alokasi atau apa segala macam itu, memang tapi banyak suka disalahgunakan juga, unfortunately. Banyak yang belum apa-apa udah minta. Bahkan aku ditawarin, gue banyak nolak tuh karena posisi gue di mana gitu. Gue nggak mau kalau misalkan seenaknya ya udah sini sama gitu kan. Kan ada kemarin yang apa ya, sama ada satu yang viral juga tuh, salah satu motivator atau apa gitu kan, minta saham atau gimana gitu kan, terus nanti bayar ini bayar itu bayar ini bayar itu. Lu kalau dikasih saham ya harusnya sih itu udah menukarkan lu punya jam kerja sih harusnya, atau mungkin ya lu dapat gaji oke lah, retainer atau apa, tapi waktu itu minta ini minta pokoknya waktu itu sempat rame tuh, Mindsetnya gitu. udah beda. Iya, jadi dia mau tadi nggak tahu diri. Iya. Jadi apa yang gue bisa ambil nih? Apa yang gue bisa ambil? Nggak, kalau gue malah oke, lu bisa berkembang dulu deh. Kalau lu minimal lu berkembang ya, gue paling minta testimoni dari tesnya kan, jadi gede juga nih gitu. Jadi benar-benar kalau emang misalkan nanti lu ngerasa benar-benar gue berjasa, kalau emang mau jadi partner pun gue akan nanya posisi gue apa. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya kapan mulai cari partner, ya satu pada saat ya pada saat kita lagi tidak mampu dan kita butuh, atau pada saat kita lagi mau ekspansi kita butuh. Oke. Itu. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa? Berarti itu kalau untuk partner ya. Kalau misalnya tidak lagi momen itu, ya pegawai aja. Bisa pegawai, bisa hiring. Dan sebenarnya kalau gue train semua tim gue nih, dan ini on the record ya, semua yang kerja sama saya itu memang gue push hard. Gue suka bercanda, walaupun bercandanya karena kinerja gue kan 24 jam per 7 ya. Luar biasa. Iyalah, kalau nggak kerja, nge-gym, makanya tidur gitu kan. Makanya belum kawin aja. Ya tapi maksudnya kalau gue kayak gitu tuh, maksudnya tim gue juga gue expect seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang nanti akan jadi penerus. Ya. I mean, gue mau warisin ke siapa sih gitu istilahnya kan. Ya, at the end of the day, kalaupun gue punya anak, gue juga pengennya kalau di run profesional gue warisin saham. Jadi anak gue mau berkarya apapun juga nanti monggo gitu loh. Benar. Nggak kayak generasi old yang memaksakan. Di tes banyak juga yang second generation yang gue ngeliat ada yang dua sisi gitu. Jadi itu topik berbeda tuh. Jadi yang dia clash sama bapaknya lah, yang bisa enhance perusahaan bapaknya lah. Jadi tergantung dari orang tuanya. Karena mendingan kalau nggak warisin saham aja di run profesional kan. Lebih happy kalau udah IPO udah apa gitu kan perusahaannya gitu. Nah tapi kembali lagi ya, kalau untuk tadi pencarian partner ya, itu cari karyawan ya kalau ya. Jadi kalau misalkan emang pada saat kamu benar-benar udah berjalan, udah bergulir perusahaannya, iya buat apa kamu kurangin equity cuman untuk satu skill set kecil gitu loh. Misalkan gini, daripada gua kurangin equity gua, padahal PT kan semakin lama umurnya nilainya semakin tinggi. Dan kalau selama kita perputarannya sehat ya itu udah nilai kredit ratingnya tuh tinggi gitu istilahnya. Jadi ya kenapa enggak gitu istilahnya kan. Pun juga dihargai itu. Iya, jadi ya kita udah bertahan, terus berputarnya seperti apa, ada omsetnya seperti apa, itu tuh nilai tambah gitu. Jadi ya kalau misalkan itu kenapa equity-nya dikurangin? Belum tentu nanti misalkan let's say kita ngomong deh berapa banyak perusahaan-perusahaan di sini gitu ya yang udah gede, terus mereka ditembak dana dari luar, perusahaan luar mau masuk gitu. Impian gue sih ya nanti Hello Money Morning mungkin tembak sama siapa yang gede gitu kan. Nah, kita mau bikin media gitu kan. Nggak, tapi kan nggak tahu mereka butuhnya kemana kan. Kita sih emang arahnya nanti mau jadi media company. Nah ini kan podcast. Nanti teman-teman bisa lihat podcast kita juga di The Entrepreneur Society. Nanti kita gantian ngundang Kakak Andre. Siap. Oke, nah sekarang singkat aja, gimana atau indikator apa aja yang perlu diperhatikan untuk si calon partner dan pegawai? Indikator apa? Ya. Kalau gue ngeliat attitude-nya sih. Attitude. Itu nomor satu. Mau orang lulusan tinggi, kalau dia suka so pintar gelasnya penuh, percuma. Oke. Dan kalau terus dia ngerasa dia yang paling jago dan paling ini segala macam, males. Intinya sama kayak pacaran aja sih. Lu bayanginnya kalau punya pasangan tapi yang lu nggak tahu aku siapa. Enggak tahu. Gitu kan, paling males. Jadi rendah hati itu penting, etika, attitude itu untuk partner dan karyawan sama. Jadi intinya attitude-nya konsepnya lebih ke gelas kosong, berarti mau belajar. Iya, karena karyawan gue bakal jadi calon partner gue kan tadi. Pasti benar. Gue udah bilang semua yang mau ayo kinerja 24/7 sekarang, tapi ini nanti unit-unit perusahaan yang kita lagi mau bangun ini
aku butuh jenderalnya siapa lagi kalau nggak bukan Benar. kalian gitu loh. Betul. Gitu. Benar. Sepakat. Itu konsep bisnis yang sustain banget gitu. Karena benar-benar sosialnya diperhatikan, social impact-nya. Jadi ya kalau kita ngomong mau naik jabatan semana sih kan gitu, Iya. ya kan? Paling mentok kan pasti jadi owner, Yes. pemilik saham itu paling tinggi udah gitu loh. Itu paling tinggi, makanya ketika masih Paul Clemens dengan besar hatinya melakukan seperti itu aku kasih tahu dikit banget loh pengusaha di sana yang kayak begini. Serius. Karena yang aku pernah sharing kan di tes ada namanya buku selfish gen selfish gen gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu egois. Hanya orang-orang tercerahkan sampai mengkilap seperti ini. Gobol kan? Yang bisa lepas dari gen keegoisan itu gitu ya. Nah, satu hal kita bakal mati, guys. Yes. Jadi ya, dampak apa yang kita bisa ciptakan buat orang-orang sekeliling kita loh. Termasuk yang paling dekat ya karyawan kita. Kalau gue sih gitu mikirnya. Cuman tergantung mereka bisa ngeliat itu nggak. Nah itu lagi itu bro. Tapi udah bukan salah kita. Betul. Kita Bola udah dikasih dia. Yes, kita kasih yang terbaik dari sisi kita, semampu kita di saat kita. Dan kalau mereka tidak bisa menghargai itu ya sudah. Kita nggak bisa paksa orang untuk terus sama kita juga kan. Oke. Mereka semua punya hidupnya dan punya jalurnya. Ya kalau memang berjodoh. Kalau nggak ya udah. Oke. Nah buat teman-teman, khususnya teman-temanku banyak pengusaha yang dia mau ini, cari strategic partner gitu. Yes, karena banyak teman-teman gue tuh dia udah di kondisi nggak butuh uang gitu untuk mengembangkan usahanya karena dia udah banyak, udah ngumpul gitu loh. Yes. Tapi stuck di situ aja karena ya itu butuh strategic partner. Dimana orang ini masuk, kalian dapat partner baru, bisa di scale. Entah itu dengan power dia, network dia, jaringan dia, apapun. Itu yang penting. Ya. Jadi deketin penguasa. Salahnya. Oke, kita close podcast hari ini. Terima kasih udah nonton. Tunggu podcast berikutnya. Bye-bye.